NIM 1501194292 dari kelas AB 4209 ingin menjelaskan tentang faktor eksternal dari warung abnormal. Tapi sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah warung abnormal itu sendiri. Jadi warung abnormal itu didirikan oleh Cita Rasa Prima Group atau CRP Group sejak Juni 2014. Restoran pertamanya didirikan di Jalan PHH Mustafa nomor 73 Bandung. Namun sekarang sudah berdiri banyak cabang, diantaranya di Istana Plaza, Ciamplas, bahkan di luar kota sekalipun sudah banyak sekali, mungkin hampir seluruh Indonesia mungkin ya. Nah terus sejak awal berdiri, warung abnormal itu udah nawarin konsep produk yang unik gitu buat saat itu, yaitu kayak kreasi dari mie instan dan roti bakar, sehingga warung abnormal diberi julukan sebagai pelopor mie kekinian. Adapun produk-produk lainnya berupa susu, roti seperti yang saya sebutkan tadi, kopi, dessert, dan aneka kreasi nasi seperti rice ball, nasi goreng, dan yang lain-lainnya. Harga yang ditawarkan pun cukup murah, mulai dari Rp5.000 sampai Rp40.000 untuk setiap menunya. Jadi ya bisa dibilang warung abnormal tuh sangat friendly lah dengan dompet-dompet pelajar dan mahasiswa. Buat yang pengen jajan, pengen nongkrong tapi nggak pengen keluar terlalu banyak duit, mereka larinya ke warung abnormal ini. Untuk visi dan misi dari warung abnormal, saya akan bacain sedikit. Untuk visinya itu menjadi warung roti bakar dan Indomie yang menjadi pusat tongkrongan anak muda pastinya. Dan misi-misinya yang bisa mendukung dan mewujudkan visi dari warung abnormal itu ada 3. Yang pertama, menciptakan berbagai varian menu abnormal yang menjadi ciri khas produk abnormal secara berkelanjutan. Yang kedua, membangun jaringan kemitraan yang solid dan saling menguntungkan di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, membangun organisasi warung roti bakar dan Indomie yang profesional yang akan mendukung tercapainya kepuasan bagi seluruh stakeholder. Nah, dari visi dan misi yang diberikan oleh warung abnormal dapat disimpulkan bahwa warung abnormal memiliki pandangan yang unik pada produk yang dihasilkan dan akan terus termotivasi untuk berkreasi dengan menunya agar masyarakat, terutama anak-anak muda zaman sekarang, agar selalu tertarik untuk datang ke warung abnormal. Nah, sekarang saya akan menyebutkan beberapa peluang faktor eksternal dari warung abnormal. Yang pertama, harga yang ditawarkan warung abnormal adalah harga yang sangat terjangkau. Lalu ada warung abnormal menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah. Lalu desain interior yang unik dan menarik menjadi daya tarik bagi konsumen-konsumennya. Lalu dengan dibukanya warung abnormal menambah destinasi kuliner di sektor daerah, khususnya Bandung, tempat warung abnormal itu pertama kali didirikan. Lalu warung abnormal memanfaatkan sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial yang lainnya untuk mempromosikan produknya. Lalu kualitas pelayanan yang memuaskan. Selanjutnya ada warung abnormal menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan sampah plastik di setiap gerainya. Jadi ya go green lah, warung abnormal tuh pengen menciptakan suatu usaha tapi juga tidak mencemari lingkungan gitu. Lalu lokasi yang strategis memudahkan konsumen untuk datang ke gerainya. Kebanyakan, bahkan mungkin hampir semua gerai warung abnormal itu tempatnya selalu strategis gitu, di tengah kota, nggak jauh dari mana-mana, kayak dari kampus, daerah perkantoran, dan ya yang lainnya lah. Jadi masyarakat juga enak dan mudah jika ingin datang ke warung abnormal. Lalu adanya penawaran kerjasama dengan konsep franchise sehingga warung abnormal dapat ditemukan di berbagai daerah. Nah, karena franchise ini mungkin jadi warung abnormal itu seperti menjamur di mana-mana, bahkan di satu kota bisa lebih dari 2 atau 3 gerai gitu.
seperti di Bandung itu ada banyak banget ya. Bahkan di Cihampelas pun ada 2 apa 3 gitu, saya lupa. Tapi pasti banyak. Lalu warung abnormal juga menyediakan fasilitas yang sangat dicintai oleh anak muda, yaitu wifi. Jelas, anak muda zaman sekarang nggak bisa lepas dari HP atau laptop lah. Dan pasti pengen yang gratisan gitu anak-anak zaman sekarang. Kayak wifi. Wifi itu udah jelas banget valid dicintai sama anak-anak muda. Bahkan orang tua pun sekarang udah mulai pada cinta sama wifi gitu. Mereka bisa bebas nonton, bebas ngedownload game, mungkin mereka juga bisa main game di sana tanpa mengkhawatirkan kuotanya hilang gitu, karena ada wifi di sana. Terus juga ada colokan yang banyak, jadi buat mereka yang ngerjain tugas lah atau mungkin ngelakuin apapun itu nggak akan takut buat kehabisan baterai, karena di dekat mejanya ada colokan buat ngecas. Lalu warung abnormal juga menyediakan tempat untuk memudahkan orang dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Ya karena tempatnya enak gitu, jadi berinteraksi juga gampang. Bahkan juga ada di abnormal itu ada kayak meeting roomnya gitu, khusus private. Nah itu juga enak tuh kalau misalnya mau ngadain meeting sambil makan. Nah di abnormal tuh bisa. Dan menu yang disajikan dikreasikan dengan konsep makanan Nusantara. Nah makanan abnormal itu kebanyakan emang Indomie awalnya. Nah itu tuh dikreasikan kayak ada sambal mata, terus saus keju, telur asin. Terus nambah lagi menunya ke nasi-nasian itu makin banyak, dan roti juga banyak. Dan es krim pun juga ada, kayak dessert-dessertan gitu yang manis-manis mungkin itu di sana juga ada. Nah makanya nggak heran warung abnormal itu sekarang menjadi salah satu tempat nongkrong paling ideal lah buat anak-anak muda. Mereka yang pengen nongkrong lama tapi takut dompetnya terkuras terlalu banyak, mereka nggak akan takut akan hal itu kalau di abnormal, karena harganya yang murah-murah di sana, tempatnya juga enak, kebanyakan indoor, jadi nggak takut kepanasan, nggak takut kehujanan. Terus gerainya gampang banget ditemuin, pilihan menunya banyak dan enak-enak semuanya. Kalau begitu sekian saja dari saya. Sebelumnya maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.